Who the fuck said that? When did I Anthony Dirrell? Am I Anthony Dirrell? I'm not talking about you. Am I Anthony Dirrell? So don't bring that up like if I'm the one saying that shit too. I didn't say you said that. Finish what the fuck you gotta say. Then shut the fuck up and quit interrupting. What you wanna do? Okay, finish. Go ahead, finish. You fucking crazy? What you wanna do? Go ahead and finish. What you wanna do? We could have got outside the fucking hotel. You're a fucking pussy. You had all your fucking people with you. This dude ain't scared. This dude ain't scared. That's what, man. He's so mad. So mad. I'm about to beat the fuck out. He's so mad. You're not gonna do nothing. I'm about to beat the fuck out this pussy right here. So anyways, you know, you hear Jose Sr., you know, he calls fighters bitches and pussies, and you may hear that between fighters, but you don't normally hear boxing coaches talking like that. And the reason you don't really hear that... I think Benavides. Why? Because he's more strong. melakukan sparring dengan para juara dunia kelas menengah saat itu, yaitu Golovkin ataupun Peter Quillin. Benavides memiliki 6 kemenangan KO beruntun dalam laga melawan Caleb Plant ini, yaitu setelah terakhir kali dia mencetak kemenangan KO pada ronde ketiga atas mantan juara dunia David Lemieux pada pertarungan terakhirnya di bulan Mei tahun kemarin. Sementara itu, Caleb Plant yang memiliki rekor 22 kemenangan dengan 1 kekalahan ini menggunakan kemampuan tinjunya yang sangat luar biasa untuk naik ke peringkat juara dunia. Dalam pertarungan terakhirnya, dia menunjukkan kekuatan yang sangat luar biasa dan berhasil meraih penghargaan sebagai KO terbaik di tahun 2022, yaitu dalam kemenangannya atas Anthony Dirrell. Itu adalah penampilan debut Caleb Plant bersama pelatih barunya, yaitu Stephen Edwards pada bulan Oktober tahun kemarin, di mana saat itu ia berhasil mengakhiri persaingan sengit dengan Dirrell dengan 1 pukulan, menjatuhkan mantan juara dunia 2 kali itu untuk memberikan salah satu penyelesaian yang paling fenomenal di tahun 2022. Caleb Plant yang berusia 30 tahun, lahir di Nashville dan kini tinggal di Las Vegas, telah memenangkan gelar IBF melalui kemenangan angka mutlak atas lawannya Jose Ostaguy di tahun 2019. Saat itu Caleb Plant menjatuhkan Ostaguy pada ronde kedua dan keempat, selanjutnya melaju menuju kemenangannya untuk meraih gelar juara dunia.
Dia berhasil mempertahankan gelarnya sebanyak 3 kali dengan mengalahkan Mike Lee dan Vincent Vesgenbus melalui TKO, serta kemenangan mutlak atas mantan juara Caleb Trapp. Akan tetapi, selanjutnya dia kehilangan gelar juara dunianya dalam pertarungan gelar yang tak terbantahkan saat itu melawan superstar Meksiko yaitu Saul Canelo Alvarez di bulan November 2021. Dalam pertemuan resmi pertama mereka antara Caleb Plant dan David Benavidez, yaitu saat konferensi pers beberapa hari kemarin, Caleb Plant saat itu terlihat marah ketika dihina David Benavidez dan mengancam akan menghajar rivalnya tersebut di ring dalam pertarungan kelas menengah super pada tanggal 25 Maret mendatang. Caleb Plant, mantan juara dunia kelas menengah super IBF itu bersumpah akan menghajar David Benavidez pada tanggal 25 Maret nanti. 25 Maret nanti saya akan berada di sana. Saya akan berada dalam kondisi prima dan saya akan menambah berat badan. Saya tidak akan menggunakan kokain dan saya akan menghajarnya. Janji dari Caleb Plant. Ancaman itu dilontarkan Caleb Plant setelah dia diremehkan oleh David Benavidez yang merupakan mantan juara dunia kelas menengah super WBC. Ya, Benavidez yang memiliki rekor fantastis itu telah kehilangan gelar kelas menengah super WBC di luar ring dikarenakan persoalan non-teknis. Caleb Plant menepis tudingan dari Benavidez bahwa dia dalam kondisi ketakutan saat berjumpa dengannya dalam konferensi pers itu, dan justru dia menunjukkan pada kemenangan KO-nya atas Daryl pada 15 Oktober tahun lalu yang menjadi penentu gelar WBC dan haknya untuk menantang David Benavidez. Menjelang pertarungan melawan Daryl, saya sudah tahu rencananya. Saya tahu David akan menjadi yang berikutnya. Jadi narasi bahwa saya tertekan atau terpojok dalam pertarungan itu adalah tidak benar. Saya tahu sebelum laga, pemenangnya akan bertarung untuk sabuk interim. Saya berada di tempat yang saya inginkan. Tahun 2017, saat David mengalahkan Ronald Gardner, saya berada di peringkat terbawah dan berkata, mari kita wujudkan. Pada tahun 2019, saya memenangkan gelar juara dunia. Tahun 2020, saya dan tim saya menghubungi Samson. Saya berkata, apakah kalian ingin mewujudkan sesuatu? Ia berkata, tidak. Mereka ingin laga itu tetap direndam. Saya tidak tahu niatnya. Saya melanjutkan laga yang menjadi kewajiban saya, kata Caleb Plant saat konferensi pers. Caleb Plant menyinggung David Benavidez yang telah kehilangan sabuk juaranya untuk kali kedua karena hal non-teknis, di mana Benavidez saat itu dinyatakan positif menggunakan kokain saat menjalani tes narkoba di bulan September 2017, di mana hal itu telah mengakhiri karirnya dalam menggenggam juara dunia. Ya, pertarungan Benavidez versus Caleb Plant ini akan memperebutkan gelar juara interim WBC milik Benavidez, di mana hal itu akan menjadi penantang wajib bagi gelar juara dunia kelas menengah super WBC milik dari Saul Canelo Alvarez. Canelo Alvarez telah berhasil menghentikan Caleb Plant pada ronde ke-11 dalam pertarungan penyatuan gelar mereka 14 bulan yang lalu di MGM Grand Garden Arena. Akan tetapi, Benavidez menginginkan kesempatan sendiri untuk menantang juara yang tak terbantahkan itu di 168. Sebelumnya, Benavidez sebetulnya berencana untuk melawan petinju Venezuela Jose Ostagui dalam pertarungan yang tidak terlalu terkenal, akan tetapi so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.